Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah mendakwakan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita yang perdana pada kesempatan kali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah ia berusaha untuk mengubahnya dengan tangannya. Maka jika ia tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Maka jika ia tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang pertama ini. Namun sebelumnya itu saya ceritakan sekilas tentang sababu iradil hadis, atau sebab-sebab periwayatan hadis ini. Dalam disiplin ilmu hadis ada yang dinamakan dengan sababu wurudil hadis, sebab-sebab munculnya hadis, yaitu latar belakang peristiwa yang menjadikan Rasulullah SAW menyampaikan satu sabdanya. Ada juga yang disebut dengan sababu iradil hadis, yaitu latar belakang peristiwa sehingga periwayat hadis tersebut menyampaikan hadis itu. Hadis ini mempunyai sababu iradil hadis sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Sahih Muslim. Kisahnya berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, juga sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amru, dengan gubernur Madinah pada waktu itu yaitu Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam menjadi gubernur di Madinah pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Marwan menjadi gubernur, ia bermaksud untuk mengubah urutan pelaksanaan salat Id yang menurut sunnah sejak di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa Umar, dan begitu juga di masa Utsman dan di masa Ali, yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah salat Id, setelah itu baru kemudian khutbah dibacakan. Tapi ketika di masa Marwan, beliau bermaksud untuk mengubah urutan itu dengan khutbah terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian melaksanakan salat. Ini dilakukan oleh karena banyak di antara kaum muslimin
yang setelah selesai melaksanakan salat langsung meninggalkan tempat pelaksanaan salat tanpa mendengarkan khutbah. Itu dikarenakan isi khutbah pada waktu itu berkaitan dengan caci maki ya terhadap Ali dan keluarganya, dan sebaliknya pujian-pujian yang berlebihan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyenangi isi khutbah itu. Nah, suatu waktu Marwan bin Al-Hakam bermaksud naik ke atas mimbar untuk membacakan khutbah Id sebelum salat dilaksanakan. Maka Abu Mas'ud melarang. Tapi kata Marwan bin Al-Hakam, sudah berubah aturan saat ini. Khutbah dulu, setelah itu salat. Maka pada saat itulah Abu Sa'id Al-Khudri kemudian berdiri dan menarik pakaian dari Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah. Kata beliau, saya tetap akan menghalangimu. Oleh karena Rasulullah SAW telah bersabda, dibacakanlah hadis tadi, siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dari sababu iradil hadis tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan untuk mengubah kemungkaran meskipun itu berasal dari penguasa. Oleh karena itu, seyogianya ini menjadi pembelajaran bagi kita umat Islam, terutama bagi para tokoh-tokoh agama, bagi para asatidz, bagi para ulama, supaya tidak segan-segan untuk berusaha mengubah kemungkaran dari manapun kemungkaran itu berasal, termasuk dari para penguasa. Karena apabila orang biasa yang melakukan satu kemungkaran, tentu akibatnya tidak akan sebesar apabila kemungkaran itu berasal dari penguasa. Kata mungkar di dalam hadis ini bentuknya adalah nakirah. Itu artinya bermakna umum, kemungkaran dalam bentuk apapun itu. Sekalipun kemudian para ulama kita membatasi bahwa kemungkaran yang dimaksud adalah kemungkaran yang disepakati statusnya sebagai satu kemungkaran. Adapun jika perbuatan itu tidak disepakati ulama kita sebagai satu kemungkaran, maka janganlah mencegahnya. Kita harus menghormati perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama kita, yang ada di kalangan umat Islam. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah ada 3 martabat, 3 derajat, 3 tingkatan dari usaha untuk mengubah kemungkaran. Yang paling tinggi adalah mengubah kemungkaran dengan tangan. Yang dimaksud dengan tangan yaitu dengan kekuasaan. Itu artinya seyogianya kaum muslimin berusaha untuk memiliki kekuasaan. Karena dengan kekuasaanlah usaha mengubah kemungkaran itu akan lebih efektif untuk dilakukan. Yang kedua adalah mengubah dengan lisan. Yang dimaksud dengan lisan yaitu dengan nasihat. Tentu saja dengan niat yang baik dan juga dengan cara-cara yang terpuji. Dan yang ketiga, jika tidak mampu mengubah dengan kekuasaan karena tidak memilikinya atau karena merasa takut, juga tidak bisa mengubah kemungkaran dengan lisan, dengan nasihat karena tidak mempunyai kefasihan lisan, tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu untuk memberikan nasihat, maka paling minimal ubahlah kemungkaran itu dengan hati. Yang dimaksud di sini dengan hati yaitu dengan menunjukkan rasa tidak senang kepada pelaku kemungkaran meskipun itu adalah penguasa. Rasa tidak suka itu mesti tergambar dengan jelas di wajah kita, sehingga penguasa itu tahu persis bahwa tokoh agama atau siapapun di antara umat ini sesungguhnya tidak menyukai perbuatan tersebut. Dan jangan menghadiri undangan yang di dalamnya ada kemungkaran. Ulama kita juga memberikan pembelajaran bahwa bukan berarti urutan-urutan yang disebut di dalam hadis tadi mesti dilakukan secara berurut, dalam arti harus dengan tangan terlebih dahulu. Malah sebaliknya, usaha mengubah kemungkaran itu dilakukan dengan cara yang paling ringan, dengan cara yang paling simpel, dengan cara yang paling praktis. Perumpamaannya adalah seorang dokter ketika berusaha untuk mengobati pasiennya, berusaha untuk mengobati orang yang sakit, maka tempuhlah cara pengobatan yang paling mudah terlebih dahulu, yang paling praktis. Jangan dulu melakukan operasi apabila operasi itu belum dibutuhkan. Jangan langsung melakukan amputasi, pemutusan atau pemotongan anggota badan tertentu jika masih ada cara yang lain yang bisa dilakukan. Maksudnya apa? Jika nasihat
dengan cara yang baik masih bisa dilakukan, maka tempuhlah cara yang paling mudah lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua kemampuan untuk mengubah kemungkaran dari manapun ia berasal, meskipun itu dari penguasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.